Ada seseorang muslim beristri, hobi sekali foto-foto diri sendiri, tapi istrinya nggak diajak foto bersama. Ini mulai lagi nih ya. Hobi mengedit foto di laptop. Apa ini? Dan laptopnya penuh dengan foto suami bersama wanita-wanita yang bukan muhrim. Ya. Saya lupa baca Al-Quran. Apa ini? Sudah lupa baca Al-Quran, lupa istri, tidak ditiduri, lupa ibadah, kemudian foto bebe disebar di media sosial seperti WA dan seterusnya lah. Ya. Dikirim ke wanita-wanita yang bukan istrinya agar mereka tertarik dan dikomentari. Ia bangga dengan diri sendiri, selalu berfoto di semua momen, tapi istrinya tidak diajak foto. Bukankah ini dosa besar dan sombong? Bukankah foto haram untuk disebar di media sosial? Apakah benar orang yang suka foto diri dan mengedit foto akan disuruh tiupkan ruh kepada foto tersebut di hari kiamat dan dilempar ke dalam api neraka? Pertama gini, masalah foto, hukum foto sendiri itu khilaf di antara ulama, boleh atau tidak. Di sini kembali kepada tujuan foto itu sendiri. Kalau dia tujuannya foto untuk memamer auratnya, gitu kan, untuk melakukan kemaksiatan, ini haram mutlak, mutlak. Seperti orang yang pasang-pasang untuk iklan, untuk macam-macam, itu haram, nggak bisa. Perempuan terbuka auratnya, laki-laki terbuka auratnya, gitu kan. Bahkan saya kaget di salah satu jalan kita di Jakarta ada iklan, saya nggak tahu kok bisa diizinkan tuh iklan pakaian dalam laki-laki dan dia kelihatan sekali gitu, kesannya kayak memamerkan celana dalam itu. Ini sangat tidak beradab ya, gitu menurut saya. Tapi ini hal yang diharamkan intinya dalam agama. Kalau orang foto misalnya, dia foto momen, dia lagi kebetulan lagi jalan ke sebuah tempat di luar negeri atau di dalam sebuah tempat atau ada masjid atau ada tempat yang dianggap memang dia butuh untuk menyampaikan ini informasi kepada istri nanti di rumah atau istri kepada suaminya, hanya dia, anak-anaknya misalnya, kemudian diperlihatkan ini loh, bukan untuk dipajang, maka itu masih boleh saja, tidak ada masalah. Ini ulama ada yang membolehkannya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan orang foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, sehingga pantulan kaca mengeluarkan persis seperti dia. Beda dengan lukisan, lukisan hanya menerkah. Kalau foto persis seperti dia, bajunya seperti dia, bajunya juga seperti dia persis, maka beliau mengatakan boleh, tapi tetap disepakati oleh para ulama kalau untuk memamer aurat atau kemaksiatan diharamkan. Ini dulu berhubungan dengan masalah hukum foto. Masalah kasus suami foto tidak aja istri, istri foto tidak aja suami, ini hak masing-masing. Ya, susah kalau setiap kali suaminya mau foto harus panggil istrinya. Kalau istrinya lagi di Surabaya, suaminya di Jakarta, masa beli tiket pesawat, kan tidak mungkin. Atau terbalik, istrinya lagi mau foto dengan ibunya, kemudian suaminya harus hadir. Ini sulit ini, jangan dipersulit, nggak perlu. Jadi tidak harus selamanya ajak pasangan, gitu kan? Tapi kalau foto bersama, ini kalau pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah tadi masih boleh, tapi dia tidak pajang, dia simpan untuk kebutuhan dia. Misal seorang suami pada saat dia keluar negeri, dia rindu sama istri, dia lihat foto istrinya, dia lihat foto anaknya, tidak ada yang larang masalah ini. Setahu saya Allah tidak dilarang, asal dia tidak memajangnya, dia tidak memperlihatkan kepada teman-temannya, ini loh foto pasangan saya misalnya, nggak perlu gitu kan. Tapi mungkin dia perlihatkan, ada yang tanya, gurunya tanya, foto anaknya di mana? Ini foto anak saya masih kecil, si fulan namanya, doakan ya misalnya. Sama saja dengan anaknya dibawa langsung misalnya, kan gitu. Jadi ini semua hal-hal yang masih boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan dipaksain untuk selalu sama-sama. Tinggal masalah hukum, bagaimana kalau mengirim foto untuk lawan jenis yang bukan mahram. Dan ini bahasanya bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim ini orang pakai baju ihram, gitu. Muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi, mahram, diganti u-nya jadi a, gitu ya. Mahram ini ya kalau mengirim foto dengan yang bukan mahram tergantung. Kita lihat dulu apa tujuannya. Misal ada seseorang mau menikah, kemudian dia harus memberikan biodata kepada calon yang akan dia menikah dengannya. Kebetulan tempatnya berjauhan, dia harus memberikan ini foto saya, ini biodata saya. Allahu a'lam, yang saya tahu, yang saya konsultasikan dengan beberapa ulama, ini tidak ada masalah. Karena memang keadaannya sekarang sudah ada teknologi, gitu kan? Maka boleh, niatnya untuk itu. Niatnya untuk itu.
Atau misal ada pendaftaran sebuah kampus jarak jauh, butuh formulir diisi dengan foto, dikirimlah foto tersebut. Tidak ada sesuatu yang melanggar di situ, gitu kan? Sementara di sini yang melihat tadi kalau dia mau menikah adalah lawan jenis, bukan mahramnya. Tapi ada sasaran pernikahan secara syar'i dibolehkan, gitu kan? Hanya sebatas itu, dan itu pun tidak boleh ada pelanggaran. Jadi jangan kirim foto yang terbuka aurat misalnya. Kalau mau nazar yang sebenarnya, ya lihat nanti yang misalnya dibolehkan dalam pendapat sebagian ulama fikih, kalau orang melihat wanita, maka si wanita boleh kalau nazar dengan ada mahramnya di rumahnya, itu memperlihatkan beberapa helai rambutnya, gitu kan. Dengan tetap ada kudung misalnya. Kalau niatnya memang sudah nazar untuk nikah, gitu kan, itu boleh. Tetapi tidak boleh mengirim foto yang tidak tutup aurat misalnya, kan gitu. Ini kalau seandainya mau nikah. Tapi kalau selain ini niatnya memang untuk tadi misalnya dikomentari supaya dikatakan ini ganteng lah atau ini cantik lah, ini semua tidak boleh secara syar'i, tidak boleh, haram agamanya. Ini poin sendiri lagi, gitu kan. Jadi perilaku suaminya ibu semoga Allah berikan hidayah salah kalau di sini. Tinggal pertanyaan selanjutnya lagi adalah masalah bukankah itu sombong dan bangga diri masuk dalamnya. Kalau dia pamer-pamer dirinya, masuk dalam bangga diri. Dia kirim foto kepada yang bukan mahram, maka itu juga dosa. Jadi ada dosa yang lain di situ, numpuk antara dosa. Masalah kasus foto nanti orang disuruh beri ruh, itu yang lebih tepatnya patung, lukisan, itu memang ada hadisnya. Ini pendapat Allahu alam, saya pun berpegang pada ini ya. Saya masih berpegang pada pendapat-pendapat diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah yang tidak mengharamkan mutlak foto kecuali dalam keadaan-keadaan tadi yang saya sebutkan. Memang ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali gitu. Tapi ini akan kesulitan karena misal kita butuh foto untuk ijazah, untuk akte lahir, untuk paspor. Banyak sekali yang dibutuhkan. Maka berarti pendapat yang lebih bijaksana adalah boleh tapi pada momen-momen yang benar. Kalau tadi hadis yang dimaksud itu dikasih ruh adalah patung jelas dengan lukisan yang sifatnya memang nyawa, ya kan, dan utuh. Karena ulama mengatakan kalaupun ada orang membuat karikatur dan wajahnya tidak ada, maka itu tidak termasuk gambaran manusia makhluk, dianggap cuma sekedar gambar biasa. Wajahnya bulat misalnya, cuma dibuat gambaran ini loh manusia, gitu kan. Ini loh seperti ini gambaran buaya misalnya, cuma gambar sepintas tidak ada wajah, cuma seperti itu. Walaupun sebenarnya lebih tepat sekarang kita harus tinggalkan aja. Kita lebih baik menggunakan foto asli. Ini loh foto. Ini buaya yang ini dalam pendidikan. Ini loh kuda itu yang ini, singa itu yang ini, kan sudah bisa langsung bisa cuplikan gambar bergerak ataupun foto asli, itu lebih tepat.